Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 15, yaitu kita akan membahas basic configuration. Nah, di basic configuration ini kita akan mempelajari beberapa materi. Nah, yang pertama yaitu ada konfigurasi hostname. Jadi, hostname adalah nama unik yang diberikan pada sebuah VM untuk mengenali dan membedakannya dari komputer lain dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita ganti yang router Debian ya, teman-teman. Router Debiannya kita running terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita cek static hostname-nya dengan perintah hostname.ctl. Nah, bisa teman-teman lihat di sini static hostname-nya itu vbox ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengubah hostname-nya menjadi router Debian ya, teman-teman, sesuai dengan nama VM-nya ini ya, teman-teman, dengan perintah hostname.ctl spasi set min hostname, namanya yaitu rtr Debian, enter. Nah, lalu kita cek dengan perintah hostname.ctl. Nah, bisa teman-teman lihat di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi router Debian ya, teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke 3 VM yang lainnya. Nah, di sini kita masuk ke router lebih dahulu. Lalu kita cek static hostname-nya dengan perintah hostname.ctl. Dan di sini teman-teman bisa lihat di static hostname-nya itu dia vbox ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan menggantinya dengan perintah hostname.ctl set min hostname, lalu namanya yaitu server 1 Debian, lalu enter. Dan di sini kita cek lagi. Dan di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi server 1 Debian ya, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke root. Lalu kita cek hostname.ctl. Dan di sini static hostname-nya masih vbox, lalu kita ganti menjadi server 2 Ubuntu, server 2 Ubuntu. Lalu kita cek lagi hostname.ctl. Nah, di sini bisa teman-teman lihat static hostname-nya sudah berubah menjadi server 2 Ubuntu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pada klien Ubuntu kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita tuliskan perintah hostname.ctl set min hostname, itu klien Ubuntu, enter. Nah, selanjutnya itu kita cek dengan perintah hostname.ctl. Dan di sini static hostname-nya sudah berganti nama menjadi klien Ubuntu ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu konfigurasi host. Kita login di router Debian. Nah, di sini saya akan merubah hostnya, teman-teman. Masuk ke router lebih dahulu. Lalu masukkan perintah nano /etc/hosts
lalu enter. Nah, di sini kita arun bawah. Nah, yang VBox ini kita ganti menjadi router Debian ya teman-teman. RTR Debian. Nah, lalu CTRLX Y enter. Lalu kita cek menggunakan cat spasi /etc /hosts host. Setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa hostnya sudah berhasil terganti menjadi router Debian. Lalu kita coba copying RTR Debian. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman. Materi yang selanjutnya yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi, kita akan menambahkan IP yang ada di topologi ini. Nah, di sini saya sudah tuliskan IP di topologi ini ya teman-teman, yang nantinya akan kita gunakan sebagai panduan konfigurasi. Nah, di sini terdapat IP 192.168.137.1/24. Ini merupakan IP yang dimiliki host OS. Nah, teman-teman bisa cek di control panel, lalu ke network and internet, network and sharing center. Setelah itu change adapter setting. Lalu teman-teman lihat yang host only yaitu Ethernet 5. Teman-teman lihat details. Nah, di sini terdapat IP 192.168.137.1. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa IP tersebut itu sama seperti IP yang ini ya teman-teman. Lalu IP yang mengarah ke router yaitu 192.168.137.10. Kemudian IP dari router ke internal network yaitu 10.10.10.1. Lalu server 1 IP-nya 10.10.10.2. Kemudian server 2 IP-nya 10.10.10.3. Lalu IP dari router ke klien yaitu 172.16.1.1/24. Nah, kemudian IP dari klien Ubuntu-nya sendiri yaitu 172.16.1.2. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi IP address router. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di router. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, lalu kita cek dengan perintah IPA. Nah, teman-teman bisa lihat di interface pertama yaitu LO. Ini adalah IP yang semua host OS itu punya. Lalu yang kedua yaitu nPost 3, dia interface dari host OS yang akan mengarah ke router. Nah, kita lihat di topologi nPost 3 ini digunakan router mengarah ke host OS. IP-nya akan diubah menjadi 192.168.137.10. Kemudian nPost 3 dari router ke internal network, server 1 dan server 2. Lalu nPost 3 dari router ke klien Ubuntu. Nah, langsung saja kita lakukan konfigurasinya di router Debian. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke root, teman-teman masukkan perintah nano spasi /etc /network /interface enter. Nah, di sini teman-teman arun bawah.
teman-teman tuliskan pagar, lalu spasi, tuliskan the primary network, lalu enter. Network interface, enter, lalu auto npos 3, teman-teman enter, tuliskan ifs. Ifs ini perintah untuk menambahkan IP ya teman-teman. Ifs npos 3 init static, karena kita akan menggunakan IP static. Enter, lalu kita tambahkan IP address-nya, tuliskan address. Nah, IP address-nya ini kita pakai yang ini ya teman-teman, 192.168.137.10. 192.168.137.10. Enter, lalu netmasknya ini kita gunakan yang 255 karena slash-nya itu 24. 255.0. Enter, lalu tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.137.1. Kita enter. Selanjutnya kita tambahkan adapter ketiga yaitu npos 8, tuliskan auto npos 8, enter, tuliskan ifs npos 8 init static address. IP-nya kita lihat itu lagi ya teman-teman. IP-nya itu yang mengarah dari router ke internal network yaitu 10.10.10.1/24 spasi 10.10.10.1, lalu netmask 255. Selanjutnya tambahkan interface keempat yaitu npos 9, auto npos 9, enter, ifs npos 9 init static address. Kita pakai yang dari router menuju ke klien yaitu 172.16.1.1. Netmasknya 255.0. Nah, jika sudah kita ctrlx y dan enter. Nah, untuk menyimpannya teman-teman bisa tuliskan perintah systemctl restore networking. Nah, materi yang terakhir yaitu konfigurasi IP server client. Nah, kita akan melakukan konfigurasi IP pada server 1, server 2, dan klien. Nah, pada server 1 kita masuk ke router lebih dahulu.
lalu masukkan perintah nano spasi /etc /network /interface. Di sini kita run bawah, enter, masukkan pagar, tulis perintah the primary. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya teman-teman. The primary network interface, enter, auto and post 3. Ifs and post 3 init static address. Kita pakai IP yang ini 10.10.10.2, IP milik server 1. Nah, kita masukkan 10.10.10.2, enter. Net masknya kita pakai 255 0. Nah, gateway-nya kita pakai yang 10.10.10.1, lalu ctrl+x y, enter. Teman-teman simpan menggunakan perintah systemctl restart networking. Nah, lalu teman-teman masukkan perintah if up and post 3. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya di server 2 masuk ke root terlebih dahulu. Maaf teman-teman, ada perintah yang salah pengetikannya. Kita ulangi. Nah, pada nano ini kita spasi. Kita coba di sini kita run bawah. Nah, pada DHCP 4 ini kita ganti menjadi no, karena kita akan menggunakan IP static. Nah, lalu enter. Nah, teman-teman tab sejajar di DHCP, lalu tambahkan address .2 spasi, masukkan kurung seperti ini, kurung kotak, lalu masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3/24 kurung tutup kotak, lalu enter. Sejajarkan lagi, tuliskan gateway .2 spasi 10.10.10.1. Nah, jika sudah, teman-teman ctrl+x y, enter. Nah, teman-teman simpan dengan perintah sudo netplan apply. Nah, selanjutnya yaitu di klien Ubuntu. Teman-teman klik pojok kanan atas, lalu wired connect, wired setting. Nah, lalu pilih yang pengaturan, pilih yang IPv4, pilih manual, lalu di sini masukkan IP-nya, masukkan IP milik klien. Teman-teman bisa lihat di topologi ini,
Yang ini ya teman-teman, IP milik klien yaitu 172.16.1.2. Nah, kita masukkan IP-nya 172.16.1.2. Untuk netmasknya kita pakai 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya kita pakai yang 172.1.1.1. Nah, jika sudah, kita apply. Lalu di sini kita off-kan dan kita on-kan lagi. Kemudian kita masuk ke terminal. Nah, di terminal ini kita coba ping IP gateway milik server, ping 10.10.10.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Materi pada bab 15 sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.